Ya, terima kasih Miss Novi atas kesempatannya. Ini sepertinya Miss Angela Terkeluar keluar ya? ya? Sebentar ya. Oke. No, I'm Berarti here. mungkin saya, Miss Angel. Mau Miss Angela dulu nih? Hilang, Miss. Sorry. Iya, tadi mental saya habis tiba-tiba hilang gitu. Oke, saya dulu atau Miss Tisa dulu nih? Silakan. You or me first? Oke, mungkin Miss Angela dulu. Oke. Yes. Alright, let me share my screen. Oke, teman-teman, Miss Novi dan Mr. Daniel, good afternoon. My name is Angela. I'm one of the representative from City College Plymouth, UK, and today I'm accompanied with my colleague, Miss Tisa. She will talk about another program later on. So di sini Miss Angel akan share tentang program Premier International Year One nih untuk teman-teman yang sekarang ada di kelas 11 dan kelas 12 di SMA Santo Paulus Pontianak. Alright. Mungkin teman-teman sudah sedikit familiar ya dengan City College Plymouth UK because we work together with SMA Santo Paulus Pontianak. Jadi college kita yang ada di UK ini kita kerjasama udah dari tahun 2019 if I'm not mistaken. Dan di sini kita pengen juga bantu teman-teman if you wish to study overseas after you graduate from your high school gitu. Jadi untuk teman-teman biar pintunya itu lebih terbuka, pintu-pintu pilihannya nanti mau sekolah di mana pilihannya lebih banyak. Nah, I believe you already got some information from mungkin dari university lain yang ada di Indonesia maupun di luar negeri juga tentang further study, S1 study nanti pilihannya gimana aja, syaratnya gimana aja. And today I'm going to introduce the UK education system and this why kenapa sih kita harus belajar ke UK? Jadi apa sih yang membedakan UK dengan negara lain gitu kan? Nah, the first we have the high standard in education. Jadi standar kita lebih tinggi daripada negara-negara lain because nanti di UK itu teman-teman setelah lulus S1 digelar teman-teman itu nggak hanya Bachelor of apa gitu, mungkin Bachelor of Science, Bachelor of Engineering seperti itu, tapi di belakangnya nanti in bracket ada tulisannya Hons. Nah, Hons itu stands for honors. Nah, gelar honors ini lebih tinggi daripada gelar yang bachelor biasanya gitu. And then we have the subject diversity. Pilihannya banyak sekali. If you wish to study, mungkin teman-teman yang pengen belajar tentang pendidikan, we got it. If you want to study law, we got it. If you want to study social, we got it. If you want to study science in any branch, we got it. If you want to study combining business and arts, business and law, we got it. Gitu. Jadi pilihannya banyak banget, teman-teman bisa pilih and teman-teman bisa sesuaikan dengan minat teman-teman masing-masing. And then the duration in the UK itu lebih pendek daripada durasi kuliah di Indonesia dan juga di US, di Australia, di Singapura, kita lebih pendek. Because kalau di Indonesia kita S1 4 tahun, di UK kita S1 cuma 3 tahun aja. Jadi kita hemat 1 tahun banget nih. Bahkan kalau misalkan teman-teman pengen nih, aku mau kuliahnya di ini aja deh, di Australia, di Singapura, di Malaysia, yang lebih dekat. Tapi kita durasinya lebih pendek gitu. Jadi ini lebih appealing daripada sekedar kuliahnya yang dekat aja gitu. And then we are also pioneer in research and science. Jadi mungkin teman-teman tahu one of the founder of the COVID vaccine itu dari Inggris. Kemudian kita juga di Inggris kita ada university yang masuk ke grup namanya Russell Group. Mereka fokus di research juga. Kalau di US mungkin teman-teman tahu ada yang namanya Ivy League. Nah, Ivy League dan Russell Group itu kita sebanding ya. Gitu. And then kita juga di UK, kita nggak hanya provide teman-teman dengan high level of knowledge gitu aja, tapi we also prepare you to be work ready. Kita juga bekerja sama dengan banyak sekali multinational companies all around the world. Dan itu memungkinkan teman-teman ketika lulus bisa masuk dan bekerja ke perusahaan-perusahaan tersebut. Dan kita juga affordable compared to other countries.
Mungkin teman-teman banyak yang mengira kalau di Singapura, kemudian di Australia kan lebih dekat dengan Indonesia, mungkin lebih murah. The answer is no. They are more expensive than UK. And then this is the pathway. Gimana sih caranya teman-teman dari Indonesia kalau mau progres ke UK University? Atau gimana sih caranya dari Indonesia untuk dapat UK degree? Jadi secara umum kalau di Indonesia untuk teman-teman yang belum punya sertifikat internasional seperti A-Level ataupun IB, nah teman-teman masih harus ikut 1 tahun program setelah lulus SMA sebelum masuk ke university namanya program foundation. Program ini akan menjembatani kurikulum Indonesia kita dengan kurikulum di negara tujuan. Dan durasinya itu 1 tahun, teman-teman. Teman-teman belajar dari foundation sampai lulus S1 di luar negeri di UK, itu 4 tahun. Ya kan? And then setelah foundation kita year 1 tahun pertama kuliah, tahun kedua dan tahun ketiga. Jadi kalau kita hitung secara kasar di sini in general teman-teman akan menghabiskan waktu 4 tahun dan itu sama banget dengan durasi kuliah di Indonesia dan di negara lain. Jadi perbedaannya di mana kan gitu. And then City College Plymouth UK ini we want to help you to get to UK universities without menghabiskan waktu 4 tahun. Jadi cukup 3 tahun, benar-benar straight away 3 tahun gitu. Jadi teman-teman biar merasakan gimana sih rasanya di anak-anak international school tuh yang mereka lulus kemudian dia lanjut S1 di UK 3 tahun aja. Nah, that's why City College Plymouth ini kita bikin program namanya Premier International Year 1. Nah, jadi setelah lulus S1, teman-teman nanti belajar dulu di City College Plymouth UK as the partner institution of SMA Santo Paulus Pontianak selama 1 tahun. Belajar 1 tahun ini yang akan dipelajari yang pertama adalah pelajaran tentang foundation. Kemudian 1 tahun ini selain mempelajari foundation, kita juga akan mempelajari materi untuk year 1 universities. Gitu. Jadi sebenarnya 9 bulan sih, tapi kita bulatin aja 1 tahun gitu ya teman-teman biar gampang ngitungnya. Nah, intake-nya ini kita akan mulai program ini di bulan September each year. Jadi setiap tahunnya di bulan September. Kemudian setelah selesai dari program Premier International Year 1, teman-teman bisa pilih mau lanjut ke partner university yang mana. Saat ini kita ada 5 partner university, ada 4 di UK dan 1 di Indonesia. Teman-teman bisa pilih mau masuk ke University of East Anglia, mau masuk ke UW Bristol, masuk ke University of Chester, atau University of Plymouth di UK. Tapi kalau teman-teman pengen pulang ke Indonesia, aku pengen lanjutnya di Indonesia aja, Miss. Ternyata mungkin aku lebih cocok di Indonesia. Nah, teman-teman bisa masuk ke President University. Nah, di sini teman-teman ketika masuk ke university ini langsung masuk ke tahun kedua. Kemudian tahun ketiga. Setelah itu lulus, bawa gelar S1 gitu. Jadi kita nggak perlu lagi nih belajar foundation juga sampai 4 tahun. No, kita belajar foundation sampai lulus itu kita cuma 3 tahun. Ini menghemat 1 tahun gitu, teman-teman. Nah, ini adalah location kita ada di Plymouth, kita ada di pinggir laut, dan jadi teman-teman nggak akan kedinginan di sana hangat. Ini lokasi kita di sini London. Jadi kalau kita naik bus dari London ke Plymouth, itu kita memakan waktu sekitar 1,5 jam. Itu karena kita harus, kalau di sana kita kita nanti setengah perjalanan tuh kita ganti supir gitu. Kalau di Indonesia kan biasa ya udah 5 jam udah lurus aja gas gitu kan. Kalau di sana enggak, kita ganti driver, kita ada juga istirahat sebentar gitu. Jadi perjalanan darat tuh di sana benar-benar safe. Kemudian kita juga top 5 safest place to live in the UK. Kita sebenarnya nomor 2, second safest city in the UK. And we are the friendliest city in the UK. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Di sana nanti aku ketemu bule-bule, mereka ini nggak ya, rasis nggak ya, mereka baik nggak ya. They're so friendly. Mereka sangat baik karena kita juga kota kecil, di sana populasinya nggak terlalu banyak, dan kita juga compared to London, kita nggak yang gede banget, bukan jadi business and tourism destination gitu. And then, this is a little bit about City College Plymouth. Jadi kita ranking 6 di seluruh UK, dan kita juga sudah mendapatkan award Teaching Excellence Framework-nya Gold
gold medal. Kalau di Indonesia kita sebutnya akreditasi, level gold itu level yang paling tinggi. And then kita itu punyanya pemerintah, jadi college, sekolah negeri ya kalau di Indonesia. Dan kita sudah beroperasi sejak 130 tahun yang lalu. So all the staff, all the teachers, kita sangat-sangat berpengalaman untuk handle students, apalagi international students. Karena selain program ini, di Indonesia kita juga running student exchange, yang mereka setiap tahunnya, programnya ini mulai di bulan Januari. And then, kita juga nationally recognized qualification kita, jadi bukan yang cuman, nanti jangan-jangan qualification cuman main-main aja. No, we are nationally recognized, dan kita benar-benar bisa bantu teman-teman untuk progres ke university di UK maupun di Indonesia. Nah, jadi sebenarnya program Premier International Year One itu apa sih nih? Selain mempersingkat waktu belajar kita yang tadinya 4 tahun sampai lulus S1 dan jadi 3 tahun. Jadi sebenarnya kita nanti akan embed, kita jadiin satu program foundation dan program first year of business undergraduate degree. And yes, sejauh ini kita program yang available adalah untuk yang bisnis, mungkin ada business management, ada human resource management, leadership, we got that. Tapi untuk yang pengen belajar science ataupun language ataupun yang lainnya, itu kita masih menyusul ya teman-teman. Yang available saat ini adalah yang bisnis. Kemudian yang akan dipelajari di sana jelas yang pertama adalah akademiknya, kemudian knowledge-nya juga, dan juga skills-nya. Dan ini akan bantu banget teman-teman untuk nanti untuk progres dari Indonesia ke UK Universities itu lebih smooth. Karena tinggal di Plymouth sebelum teman-teman benar-benar masuk ke university year. Dan we got the cost saving option to further the study in the UK universities. We provide with scholarship, with bursaries, we got it all. Nanti teman-teman bisa tanya, Miss, apa aja sih yang di provide, scholarship sebesar apa? You can contact me personally after this. Kemudian teman-teman jelas teman-teman akan develop the English language and juga literacy skills. Dan kelasnya di sana itu kita lebih kecil ya. Kelasnya itu not more than 15 students karena memang biar lebih fokus belajarnya. Dan program ini semuanya sudah all in cost gitu. Jadi that's why I can say this is affordable compared to other program. To help you to study in overseas university. Nah, selama belajar di City College Plymouth UK, ini adalah modul yang akan teman-teman pelajari. Kita punya 9 modul di sini, mulai dari exploring business, business resources, team building in business, organizational behavior, economic environment for business, business finance, managing knowledge and information, English for academic purpose atau IELTS, dan juga transitional studies. Nah, untuk grading sistemnya, we use percentage. Jadi sistemnya agak berbeda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia kita terbiasa dengan angka bulat gitu ya. Mungkin KKM di Indonesia 80, 75, but in the UK we use percentage. Jadi ada 3 level, pass, pass with merit, dan juga pass with distinction. Dan juga untuk assessment-nya, we use the coursework, we use written exam, dan juga nanti juga ada overall mark. Okay, now we are going to talk about the university choices. First, University of East Anglia. Jadi program apa aja yang bisa teman-teman ambil nih nanti di UEA. Nah, teman-teman bisa pilih mulai dari accounting and finance, accounting and management, business finance and management, business management, marketing and management. Jadi pilihannya di sini ada 5 choices dari University of East Anglia. Dan semuanya masuk ke business school di sini. And then, this is the UE Bristol. Ini lokasinya ada di kota Bristol. Kita provide lebih banyak pilihan. Jadi untuk teman-teman yang tertarik mau belajar tentang human resource, belajar tentang marketing, tentang event management, kemudian management with leadership, teman-teman bisa ambil di UE Bristol di sini. And then, University of Plymouth. Nah, ini letaknya satu kota dengan City College Plymouth. Masih sama-sama di Plymouth.
kita juga university ini tuh partner institution dari City College Plymouth, jadi kayak sister school gitu. Ini adik kakak gitu ya teman-teman. Dan di sini juga pilihannya ada yang international business juga, international business economics, international management, you can get it. Dan international program ini juga sangat-sangat digemari sama anak-anak Indonesia biasanya. Dan University of Chester, nah dia provide lebih banyak lagi pilihan-pilihannya. Ada hospitality management juga yang nggak ada di university lainnya, tapi di Chester ini mereka provide. Kemudian mereka juga combine business management dan HR dan human resource dan juga marketing dan entrepreneurship. Jadi teman-teman dengan program-program yang di-combine ini akan dapat dua ilmu sekaligus. Jadi belajarnya nggak dipisah. Kayak kalau di Indonesia kan kita lebih banyak belajar business management, ya udah business management. Masih jarang kita temui di sini yang kita gabungkan dengan subjek lain. Tapi kalau di UK ini sangat-sangat biasa dan sangat-sangat wajar di sana. Nah, untuk teman-teman yang mau balik ke Indonesia, mungkin rasa aduh aku kayaknya pengen di Indonesia aja sih, Miss, biar lebih dekat sama rumah, lebih dekat sama keluarga gitu. You can choose to study in President University. Jadi President University ini akan provide business administration dan juga manajemen. Jadi walaupun kembali ke Indonesia di President University ini teman-teman nggak perlu ngulang dari year 1. Teman-teman juga bisa langsung masuk ke year 2-nya mereka. Sama seperti halnya kalau teman-teman progresnya itu ke UK Universities. Seperti itu. Nah, ini di petanya ini adalah lokasinya, lokasi-lokasi university-nya. This is City College Plymouth, the University of Plymouth, mereka sepata. If you want to study in Bristol, you need to travel around 2 jam naik bus sampai ke Bristol. Kemudian if you want to study in Chester, you need to travel for 8 hours naik bus, 8 jam lebih lama teman-teman di sini. Tapi 8 jam di sana itu jangan kita bandingin kayak 8 jam di Indonesia ya. Kadang kita bosen, aduh ngapain gitu kan. 8 jam di sana tuh cepet, nggak ada macet. Kalau mereka bilang, aduh jalannya macet, menurut kita kayak macet apaan, ini cuma rame doang seperti itu. Beda kalau di Jakarta, mungkin ya gitu, macet bener-bener yang berhenti di jalan, di sana tuh nggak ada. Jadi lebih enjoy dan juga coach di sana, bus, train, semuanya ada internet connection-nya. Gitu. Jadi teman-teman bisa sambil nonton film, mungkin main games. Nah, jadi buat kill the time. Nah, kalau teman-teman mau belajar ke UEA, ada di sini, ada di Norwich. Gitu. Dan London ada di sini. Alright, dan ini adalah schedule-nya untuk intake-nya per tahun. Itu kita dimulai di bulan September. Kemudian program ini akan berakhir di bulan Mei. Jadi in total we have 37 minggu. Dan untuk award-nya yang akan didapetin, teman-teman nanti akan dapat sertifikat, itu levelnya level 3 dan level 4. Karena kalau level 3 itu akan setara dengan International Foundation, kemudian karena teman-teman juga belajar year 1, teman-teman juga akan mendapatkan yang level 4. Betul. Dan untuk entry requirements-nya, untuk syaratnya, you need to provide us your school report, jadi nilai rapor teman-teman kelas 12, jadi teman-teman memang harus sudah lulus ya untuk masuk program ini. And then you need to sit for the UKVI IELTS, teman-teman harus ikut tes IELTS, skornya overall itu minimal 5,5 and above. Jadi minimal 5,5 aja udah bisa langsung masuk ke program PIY1. Tapi kalau skor IELTS-nya teman-teman ada di bawah 5,5, misalnya dapatnya 5,0 gitu teman-teman, you need to sit for the pre-sessional English. Nah, pre-sessional English ini akan dimulai lebih awal daripada program intake-nya. Jadi untuk kelas bahasa Inggris ini akan dimulai di bulan Agustus dan selesai di bulan Agustus juga dengan durasi 3 minggu. Dan lokasinya langsung ada di Plymouth gitu. Jadi waktu teman-teman lulus SMA nih, teman-teman langsung terbang ke Plymouth untuk langsung lanjut program ini. Okay, this is the packaging price for this program. We have kita ada 2 harga di sini. We use pound sterling. Jadi kalau teman-teman penasaran nih pound sterling di Indonesia berapa, you can check with your Google. Pound sterling to Indonesian rupiah, kita ada 2 pilihan. Ini tergantung dengan akomodasi yang dipilih. Yang pertama, if you want to stay in single ensuite. Single ensuite itu satu apartemen, tapi di dalamnya ada 4-6 bedrooms. Masing-masing students dapat
kamar sendiri-sendiri, dapat kamar mandi sendiri-sendiri, but you need to share kitchen and living room with your friends. Dan juga studio. Nah, studio ini satu apartemen untuk satu orang, jadi lebih private. And we also provide a scholarship and also UKVI IELTS rebate. Nah, nanti bisa kita bisa ngobrol-ngobrol nih berapa nih besaran untuk UKVI IELTS rebate-nya. Nah, ini package price-nya nih termasuk apa aja, Miss? Apakah cuma untuk biaya programnya atau ada living cost-nya? Yang pertama yang termasuk adalah akomodasi. Jadi tempat tinggal teman-teman selama 1 tahun di sana, selama 9 bulan di sana, ini sudah termasuk. And then tuition fees-nya sudah termasuk. Tuition fees itu uang sekolah. And then bills, bills itu juga ada air, listrik, internet, itu juga sudah termasuk. And you got the free college bus from city center to college. Kemudian juga ada return airport transfer from Heathrow Airport. Nah, airport transfer ini maksudnya upon arrival ketika teman-teman sampai di London, di Heathrow Airport, teman-teman akan dijemput pakai bus, kemudian kita akan dibawa ke Plymouth, gitu, dan begitu juga sebaliknya. Nah, untuk application process, we need the passport, and also the school report, and also the IELTS result. Nanti bisa dikirim ke Miss Angel, ataupun nanti misalnya juga akan dibantu juga dengan staff lain yang akan fokus untuk bantu teman-teman untuk progres ke universities, namanya Mr. Sandi, tapi hari ini nggak bisa ikut Mr. Sandinya, jadi nanti kita bisa ngobrol-ngobrol bareng juga sama Mr. Sandi. And if you have any questions, further questions about the program, about the cities, about the living there, you can WhatsApp me through this number. Teman-teman juga bisa email Miss Angel di email ini, atau juga bisa lihat atau DM di Instagram kita @PDVL Indonesia. Teman-teman juga nanti bisa tahu kegiatan apa aja sih yang kita provide selain program-program seperti ini. Karena kita biasanya juga ada competitions, kita biasanya juga ada webinar, kemudian ada program-program yang lainnya, teman-teman nanti bisa join. Alright, ini adalah map college kita, map city kita. Brick Circus ini city center, ini Plymouth University, and this is our college di sini. Jaraknya sekitar 4 km. Jadi nggak terlalu jauh, teman-teman. And this is little bit pictures, some pictures about the college. Before we move to another program with Miss Tisa, I'd like to show you the picture about the college. Nah, we have the main entrance, we have cafeteria here, STEM building, receptions lobby. Ini adalah college kita kalau dilihat dari luar, di bagian STEM buildingnya, karena sebenarnya ke belakang masih lebih besar, cuman kalau kita datang yang kelihatan pasti ini yang pertama. And this is the classroom, jadi kita maksimal 15 students. This is computer room, lecture room, ini untuk kelas besar. We have sports hall di sini, teman-teman bisa gabung if you like to play basketball, yoga, you can join the sports club here. This is the library. Dan ini adalah common room. Di common room ini tuh nanti ada game seperti Xbox, ada PlayStation, ada pool table, dan teman-teman bebas bisa pakai karena itu juga fasilitas dari college. And this is our landmark, dan juga pelabuhan karena kita kan di pinggir pantai, jadi kita maksudnya seperti kayak port city. Dan ini adalah weather-nya selama di Plymouth. Kalau bulan September berarti teman-teman nanti pas datang itu pas autumn, jadi musim gugur. Kemudian masuk ke winter, winter pun nggak akan terlalu dingin di sana karena kita pinggir laut, jadi lebih hangat daripada London, daripada Scotland, kita jauh lebih hangat. Alright, so this is all about the Premier International Year 1. If you have any questions, you can contact me. And dan di sini Miss akan share Google Form yang bisa teman-teman isi. Jadi juga nanti bisa teman-teman bisa kasih komen nih ke Miss Angel, nanti juga Miss kurang jelas, jelasin yang ini nanti bisa juga dimasukin di situ. And jangan lupa diisi ya teman-teman, nanti biar juga staff dari kita bisa follow up teman-teman juga, bisa bantu teman-teman if you need more insight about the overseas study dan juga future studies. So thank you very much. Now I offer this to Miss Tisa. Okay, time is yours, Miss Tisa.
Okay, thank you very much, Miss Angela, for these opportunities. Okay, I would like to share my screen first. Oke, mungkin buat teman-teman tadi Miss Angela sudah memberikan overview terkait dengan gimana sih buat study overseas, especially in the UK universities. Nah, untuk program lain yang ingin kami sampaikan, ini lebih ke Asia University. But first of all, I would like to say thank you very much for SMA Santo Paulus Pontianak yang sudah memberikan kesempatan untuk tim kami memberikan informasi terkait study overseas kepada teman-teman SMA Santo Paulus Pontianak di kelas 11 dan juga kelas 12. Oke, first of all, I would like to introduce IB Alliance atau International Bilingual Education Alliance. Mungkin teman-teman juga sudah familiar nih sebetulnya dengan City College Plymouth maupun dengan IB Alliance karena SMA Santo Paulus Pontianak sendiri sudah menjadi member schools dari IB Alliance. Jadi memang sudah ada beberapa program yang diimplementasikan oleh SMA Santo Paulus Pontianak, yaitu International Preparation Course in Business, seperti itu. Dan juga sudah ada 2 students dari SMA Santo Paulus Pontianak yang mengambil International Examinations dari program tersebut. Tapi di sini Miss Sisa akan menjelaskan program lain, program selain International Preparation Course in Business seperti itu. Di sini IB Alliance sendiri ya teman-teman, mungkin Miss Tessa akan memberikan sedikit overview. Apa sih Miss IB Alliance itu? IB Alliance itu merupakan Education Alliance atau aliansi pendidikan yang didirikan oleh PDVL Overseas Advisory teman-teman. Jadi memang kita ini mendirikan IBE Alliance sebagai sebuah media untuk mempermudah sekolah-sekolah di Southeast Asia untuk membangun sebuah konektivitas seperti itu. Jadi katakanlah nih SMA Santo Paulus Pontianak nih sekarang karena sudah bergabung dengan IB Alliance, jadi SMA Santo Paulus Pontianak sudah bisa membangun konektivitas dengan IBE school member lain dari negara lain juga seperti Malaysia, Taiwan, Thailand, Jepang, Korea, Vietnam dan lain sebagainya. Nah, Miss akan menjelaskan tentang proyek lain dari IBE Alliance karena tadi yang sudah Miss jelaskan kalau SMA Santo Paulus Pontianak nih sudah mengimplementasikan International Preparation Course in Business dan semester lalu sudah menjalankan subjek EAP atau English for Academic Purposes. Mungkin students itu sekarang juga ikut FAIR ini nih, seperti itu ya, yang udah take examinations. Nah, di sini Miss akan lebih menjelaskan tentang Global Virtual Schools. Apa sih Miss Tisa Global Virtual Schools itu? Gitu ya. Mungkin teman-teman juga asing nih, belum pernah dengar nih tentang Global Virtual Schools. Global Virtual Schools sendiri merupakan language online courses, teman-teman. Ini merupakan kursus online atau kursus bahasa online yang memang didesain oleh IB Alliance untuk memfasilitasi teman-teman atau students yang ingin progres ke universities yang berada di negara yang tidak menggunakan bahasa Indonesia sebagai basic language. Seperti itu. Jadi katakanlah seperti Korea, seperti Jepang, kemudian Prancis, Jerman, dan lain sebagainya. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Miss Angela tadi nih, buat teman-teman yang ingin progres ke UK Universities, seperti yang sudah disampaikan oleh Miss Angela, teman-teman harus paling tidak memiliki language requirement IELTS dengan scores 5.5, begitu ya teman-teman. Nah, ini akan sedikit berbeda ketika teman-teman ini ingin progres ke negara yang tidak menggunakan bahasa Inggris sebagai basic language-nya. Katakanlah ketika teman-teman ingin progres ke Korea Selatan, nah itu teman-teman harus punya language qualifications atau memiliki kualifikasi bahasa untuk bahasa Korea. Begitu juga dengan Jepang, Perancis, dan lain sebagainya. Maka dari itu, IB Alliance ini provide language courses, di mana language courses ini bisa diikuti oleh siswa-siswi dari sekolah menengah atas tanpa membuang waktu lagi untuk mengikuti 1 year foundation language. Karena ketika teman-teman ingin progres ke university tersebut yang tidak menggunakan bahasa Inggris sebagai basic language, biasanya teman-teman harus mengikuti 1 foundation language. Jadi ketika teman-teman ikut Global Virtual Schools ini, teman-teman nanti lulus dari SMA Santo Paulus Pontianak, teman-teman tidak perlu lagi mengikuti Language Foundation Program. Jadi teman-teman bisa langsung direct ke Year 1 di university tersebut. Nah, pathway-nya atau khususnya IBLA sendiri memiliki berbagai macam pilihan nih teman-teman. Ada Japanese course, Korean course,
French, Germany, Russians, China, dan lain sebagainya. Nah, nanti outcome-nya seperti as I mentioned before, outcome-nya ketika teman-teman ingin progres ke negara-negara yang telah Miss Tisa sebutkan tadi, teman-teman tidak perlu mengikuti one year foundation language karena teman-teman sudah mengikuti program bahasa selama teman-teman duduk di SMA Santo Paulus Pontianak, sehingga nanti setelah teman-teman lulus, teman-teman sudah mengantongi language qualifications-nya. Seperti itu. Untuk implementationsnya, program ini akan dijalankan seminggu itu 2 kali, dan mungkin nanti Miss Tisa juga akan menjelaskan tentang skemanya seperti apa, kemudian fees-nya berapa, dan kemudian level-levelnya itu yang perlu teman-teman miliki itu apa aja. Ini untuk tahun ini, di tahun 2021 ya teman-teman, itu kami sudah running Japanese Pathway and also Korean Pathway. Dan buat Japanese Pathway-nya, ini sebetulnya starting-nya from September 2020, cuman kita memang open another enrollment, jadi kita juga tetap buka lagi di kelas November ini, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang memiliki minat nih buat belajar bahasa Jepang bisa join, karena di November ini kita masih open registrations. Untuk Korean Pathway-nya sendiri sudah starting from June kemarin di tahun 2021 ya teman-teman. Cuman kita tidak open another class karena memang sudah full untuk program Korea Pathway-nya. Nah, untuk program bahasa lain teman-teman kayak Russian, Germany, French, Chinese, and also Spanish itu akan run di tahun 2022 seperti itu. Nah, ini skemanya seperti ini teman-teman. Sebetulnya program ini alangkah lebih baiknya diikuti mulai dari kelas 10 seperti itu teman-teman. Tapi untuk teman-teman yang sekarang sudah duduk di kelas 11 maupun kelas 12, jangan berkecil hati karena memang program ini masih bisa diikuti oleh teman-teman dari siswa-siswi yang duduk di kelas 11 maupun kelas 12 seperti itu. Jadi misalkan nih sekarang teman-teman di kelas 12, ada juga yang kelas 10, teman-teman ada yang juga di kelas 11. Jadi teman-teman masih bisa mengikuti program dari Global Virtual Schools ini. Nah, mungkin sebelum Miss Tisa memberikan detail terkait dengan program yang ingin kami tawarkan atau ingin kami ajukan kepada teman-teman, nah mungkin Miss akan memberikan sedikit overview terkait study abroad in Japan and also South Korea. Jadi mungkin teman-teman bisa memiliki gambaran nih, gimana sih kalau mau progres ke Japan University atau South Korean University? Apa aja sih Miss entry requirement-nya? Apa yang perlu aku siapin nih Miss sebelum aku cari-cari informasi terkait university tersebut? Nah, sebelumnya mungkin teman-teman bertanya-tanya, kenapa nih Miss harus Japan? Kenapa Miss harus South Korea? Yang pertama itu ya teman-teman, mereka memiliki base education system. Jadi memang education system dari Japan dan also South Korea itu memang bagus. Mungkin tadi di UK menemukan vaksin ya teman-teman, salah satu vaksin ditemukan di UK. Nah, South Korea dan juga Jepang itu juga memiliki temuan-temuan yang memang sangat terkenal juga di dunia. Kemudian menemukan inovasi-inovasi baru juga. Kemudian ada Top University World Rank by QS World University Ranking. Jadi untuk di Southeast Asia atau di Asia sendiri, Jepang dan juga South Korea ini memiliki top universities, dan ini merupakan sudah world rank gitu teman-teman, udah ranking yang di dunia gitu. Kemudian yang ketiga, the most study destination country by international students, karena sebetulnya banyak sekali international students teman-teman yang kuliah di Jepang dan juga di South Korea. Even foreigner dari western countries pun ada banyak sekali yang kuliah di Jepang kayak gitu. Kenapa sih Miss kok kuliah di Jepang mereka kayak gitu ya? Karena mereka ini salah satu faktornya karena mereka punya rich culture teman-teman. Mungkin teman-teman juga sudah familiar dengan culture-nya dari South Korea maupun di Jepang ya teman-teman. Di South Korea ada K-pop, kemudian ada food, traditional foods-nya, sama juga di Jepang ada banyak sekali arts juga di sana yang memang menjadi salah satu yang menjadikan South Korea dan juga Jepang ini memiliki rich culture seperti itu. Mereka juga memiliki high quality of life. Nah, di sini Miss Tisa akan menjelaskan tentang general entry requirement-nya. Sebetulnya ini secara general itu sama teman-teman. Teman-teman hanya memerlukan ijazah atau high school diploma certificate, kemudian transcript of record, ada pasport, ada foto pas foto, kemudian ada pasport, motivation letter, recommendation letter, personal statement, and also language requirement-nya. Nah, di sini yang membedakan Korea, Jepang, dan juga UK tadi yang sudah disampaikan oleh Miss Angela, itu lebih ke language requirement-nya.
Tadi kalau misalkan Miss Angela sudah menjelaskan, kalau misalkan teman-teman ingin progress ke UK Universities, teman-teman tuh harus take UKVII IELTS dan mendapatkan scores minimum 5.5. Seperti itu ya teman-teman. Nah, tapi kalau untuk ke Japan Universities atau ke Korean Universities, teman-teman itu language requirement-nya akan lebih berbeda. Kalau misalkan untuk Jepang, teman-teman itu harus memiliki language qualification GLPT, dan kalau untuk di Korea, teman-teman itu harus memiliki language qualification topik. Nanti Miss Tisa akan memberikan informasi lebih detail lagi terkait dengan level-level yang harus teman-teman penuhi untuk progres ke Jepang atau ke South Korean Universities. Tapi sebelumnya Miss Tisa akan memberikan sedikit overview juga terkait dengan tuition fees dan cost living. Nah, yang sudah tertera di layar ini ya teman-teman, itu hanya general tuition fees dan juga cost living, karena memang semua itu depends on your needs, kayak gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman nih memilih universities atau public universities, itu akan jauh lebih murah daripada teman-teman memilih private universities atau universitas swasta seperti itu. Jadi hampir sama kayak di Indonesia. Kalau teman-teman lebih memilih universitas yang negeri, itu tuition fees-nya akan jauh lebih murah ketika teman-teman memilih swasta universities atau universitas yang swasta begitu. Dan cost living-nya pun sama teman-teman. Teman-teman akan menghabiskan uang sedikit lebih banyak ketika teman-teman ini memilih untuk tinggal di kota-kota besar. Kalau misalkan di Korea kayak di Seoul, kemudian di Jepang itu di Tokyo, itu cost living-nya akan jauh lebih mahal daripada teman-teman memilih di atau bertempat tinggal di daerah-daerah yang lebih kecil atau di kota-kota kecil seperti itu. Nah, di sini Miss akan menjelaskan tentang level-level atau language requirement yang perlu teman-teman siapkan ketika teman-teman ingin progress ke Japanese and also in a South Korean University. First of all, Miss akan menjelaskan tentang Japanese language level, teman-teman. Jadi di Japanese language level ini ada 5 level, teman-teman. Level yang paling rendah itu ada level N5, kemudian yang paling tinggi itu ada di N1. Nah, ketika teman-teman ingin progress ke Japanese universities, teman-teman at least memiliki N2 GLPT qualifications. Jadi ketika teman-teman ingin progres ke Jepang, teman-teman harus mempersiapkan language qualifications di level N2, yaitu GLPT N2 qualification, seperti itu. Nah, program yang ingin kami tawarkan untuk teman-teman, itu skemanya seperti ini, teman-teman. Jadi sebetulnya bisa diikuti dari kelas 10. Cuman ketika teman-teman sekarang udah di kelas 11 dan kelas 12, it's okay, teman-teman masih bisa join dengan Global Virtual Schools dengan language courses ini. Ini eligible buat teman-teman senior high schools dari umur 16 sampai 18 tahun. Start levelnya ada di N5, and N levelnya ada di N2. Nanti ada dua pertemuan per minggunya, dan satu pertemuannya itu terdiri dari 2 jam. Dan nanti di sini teman-teman itu tidak akan hanya belajar dengan teman-teman dari Indonesia atau dari Indonesian students, karena memang program ini didesain oleh IB Alliance, which is IB Alliance ini punya member schools yang terdiri dari berbagai negara di Southeast Asia. Jadi otomatis kelasnya ini nanti akan kelas internasional, teman-teman. Jadi teman-teman nggak akan belajar dengan students dari Indonesia aja, tapi nanti akan ada students dari Malaysia, Taiwan, Thailand, kemudian ada dari China juga, nanti akan belajar bersama teman-teman. Gurunya pun teman-teman, teacher-nya pun nanti akan ada native teachers, jadi teman-teman akan diajarkan langsung oleh native teacher atau orang Jepang langsung, seperti itu. Jadi nanti di kelas ini teman-teman tidak hanya bisa belajar bahasa Jepang atau bahasa Korea aja, tapi teman-teman juga bisa mengasah kemampuan bahasa Inggris teman-teman. Karena ini kelas internasional, automatically bahasa yang akan digunakan untuk menjadi bahasa pengantar adalah bahasa Inggris. Jadi di sini teman-teman bisa develop your English skills juga. Untuk courses fees-nya di sini ada application fees-nya ada 5.000 JPY, kemudian ada admin fees-nya 2.000 JPY, book fees-nya ada 4.000 JPY, dan tuition fees per month-nya ada 5.000 JPY. Seperti itu, teman-teman. Tapi tenang aja, we are glad to announce kalau teman-teman dari SMA Santo Paulus Pontianak ini eligible to get 50% tuition fees reductions. It means that kalau teman-teman itu hanya perlu membayarkan 50% tuition fees aja. Jadi teman-teman tidak perlu membayarkan full, tapi teman-teman hanya perlu membayarkan 50% aja. Karena teman-teman itu berasal dari SMA Santo Paulus Pontianak, which is
your schools already being our partnerships atau jadi member schools dari IBE Alliance. Seperti itu. Nah, di sini Sita akan menjelaskan tentang South Korea. Mungkin skemanya akan berbeda ya teman-teman, karena ini bahasa Korea. Di Korea sendiri teman-teman, level bahasanya itu ada dua. Ada di topik 1. Topik 1 itu terdiri dari level 1 and also level 2. Kemudian di topik 2 terdiri dari 4 level teman-teman, yang terdiri dari level 3, level 4, level 5, until level 6. Jadi yang paling rendah itu topik 1 level 1, dan yang paling tinggi itu topik 2 level 6. Nah, buat teman-teman yang ingin progres ke overseas university, especially in South Korea, teman-teman itu harus memiliki language qualification di topik 2 level 4. Gitu, teman-teman. Nah, misalkan nih teman-teman, Miss, tapi saya nggak pengen progres ke South Korea nih, Miss. Saya nggak pengen progres ke Jepang nih, Miss. Saya cuma pengen ikut 1 level atau 2 level karena saya memang tertarik untuk belajar bahasa asing selain bahasa Inggris. Itu gimana sih? Gimana, Miss? Itu boleh banget, teman-teman. Jadi balik lagi ini depends on your needs. Ini balik lagi bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Ketika teman-teman ingin progres ke Korean universities atau ke Japan universities, teman-teman harus memenuhi language qualification tersebut. Tapi kalau misalkan teman-teman hanya ingin belajar aja nih, teman-teman cuma pengen bisa develop diri sendiri nih, pengen bisa belajar foreign language selain bahasa Inggris, teman-teman boleh banget hanya memilih 1 level atau 2 level. Ini skemanya juga hampir sama, teman-teman. Ini bisa diawali dari kelas 10, cuman ini juga tidak menutup kemungkinan buat teman-teman yang sekarang sudah duduk di kelas 11 dan juga kelas 12. Untuk lesson-nya juga sama, teman-teman, ada 2 kali per minggu, dan per pertemuan itu 2 jam. Dan tenang aja, teman-teman, kursus ini tidak akan affecting your kegiatan belajar di SMA 1 Paulus Pontianak atau your curriculum atau national curriculum teman-teman yang teman-teman jalani sekarang. Kenapa? Karena memang ini akan ada di luar jam belajar teman-teman. Jadi ini tidak akan mengganggu kegiatan belajar teman-teman. Kalau yang untuk Jepang, ini akan diselenggarakan pukul 6 sampai pukul 8 sore hari di hari Rabu dan juga hari Sabtu, seperti itu. Jadi ini memang ada di luar jam belajar. Jadi tenang aja teman-teman, tidak akan terganggu kegiatan belajarnya di SMA 1 Paulus. Nah, mungkin ini yang paling menarik buat teman-teman. Miss, kalau misalkan ingin ke South Korea atau ingin ke Jepang nih, Miss, ada nggak sih Miss scholarship-nya? Ada, teman-teman. Jadi untuk Japan scholarship dan Korean scholarship itu ada dari pemerintahan juga, teman-teman. Itu yang mengcover semua kebutuhan teman-teman, mulai dari tuition fees, kemudian cost living, bahkan nanti teman-teman akan diberi uang saku. Untuk yang Jepang sendiri ada Max Scholarships, dan untuk Korea sendiri ada Global Korea Scholarships. Seperti itu. Jadi ini memang khusus didesain untuk international students yang ingin progres ke Jepang dan juga South Korea. Cuman teman-teman yang harus digarisbawahi adalah karena ini memang scholarship dari pemerintah, maka kualifikasi dan juga persaingannya itu sangat ketat karena memang teman-teman bersaing dengan international students. Nah, untuk scholarship yang menampung parsial atau yang hanya meng-cover sebagian dari tuition fees dan cost living teman-teman, itu juga ada Mitsui Bussan Scholarships. Ini spesial dari private company, salah satu private company yang ada di Jepang, memang memiliki eksklusif partner dengan pemerintahan yang ada di Indonesia. Kemudian untuk di Korea kita ada CASE, kemudian ada Key Art Scholarship, seperti itu, teman-teman. Nah, our partnerships, teman-teman, as I mentioned before, kalau misalkan teman-teman ikut program bahasa ini, teman-teman tidak hanya akan belajar dengan students dari Indonesia aja, tapi teman-teman akan bertemu dengan international students juga, karena memang member kami itu tidak hanya dari Indonesia, tapi dari Malaysia, kemudian Indonesia of course, kemudian ada Thailand, ada Taiwan, ada China, ada Korea, Jepang, dan lain sebagainya. Jadi buat teman-teman yang memang ingin progres ke South Korea maupun ke Jepang, itu teman-teman harus mengikuti program bahasa terlebih dahulu. Nah, kalau misalkan teman-teman tertarik, teman-teman bisa mengikuti Global Virtual Schools yang di-provide oleh IBE Alliance, karena memang
nanti teman-teman bisa ngirit waktu nih ketika teman-teman ingin progres ke Japan or South Korean universities, teman-teman tidak perlu mengikuti 1 year language foundation, tapi teman-teman bisa langsung masuk directly seperti itu. Jadi ini bisa menjadi sebuah opsi nih teman-teman. Kalau misalkan teman-teman lebih condong ke Western countries, teman-teman bisa refer ke programnya Miss Angela nih, yang PIY1 atau Premier Year 1, tadi yang akan progres ke UK Universities. Tapi kalau misalkan teman-teman lebih prefer untuk di Southeast Asia, teman-teman bisa mengikuti program bahasa ini dulu sebelum teman-teman progres. Dan nanti Miss Tisa juga akan membantu teman-teman ketika teman-teman ingin progres ke South Korea atau ke Japan Universities. Jadi kami tidak hanya provide language courses, tapi kita juga provide services. Jadi kita akan membantu teman-teman juga untuk progres ke university yang memang dituju oleh teman-teman. Ini ada kontak Miss Tisa. Saya kira semua informasi yang dibutuhkan atau informasi yang kami miliki sudah diinformasikan, sudah dibagikan oleh kepada teman-teman dari SMA Santo Paulus Pontianak. Sekarang mungkin Q&A, mungkin ada yang ingin bertanya terkait dengan belajar di UK, atau mungkin Miss kalau belajar di UK itu gimana sih Miss? Di sana ada apa aja sih yang perlu dipersiapkan, kemudian gimana sih Miss cara memilih akomodasinya, atau gimana sih Miss cara manage uangnya, seperti itu. Just feel free. Terus kalau misalkan yang pengen yang tanya-tanya tentang Jepang dan juga Korea juga, please feel free buat tanya sekarang mumpung masih ada waktu. Teman-teman just feel free to ask, just drop your question in the chat box or maybe you can unmute yourself. Kayaknya ada Miss yang bertanya nih. Iya betul nih Miss. Oke, mungkin saya bacakan ya, Miss ya. Permisi, Miss, saya ingin bertanya untuk tes bahasa Inggrisnya yang diperlukan itu IELTS ya. Nah, apakah ada disediakan tes dari UNIF atau harus cari sendiri? Lalu untuk tempat tinggalnya ada di dormnya gitu ya? Mungkin Miss Angela bisa bantu, Miss? Oke, jadi untuk pertanyaan pertama ini dari Gabriela. Jadi untuk tesnya yes, kita perlu tes IELTS. IELTS-nya tuh yang UKVI karena tes IELTS itu sebenarnya untuk yang study itu ada 2 macam. Untuk Gabriela dan teman-teman. Jadi if you want to take IELTS, itu ada yang academic IELTS, ada juga yang UKVI. Tapi di sini kita perlu yang UKVI IELTS gitu. Jadi dan tesnya ini teman-teman bisa cari sendiri. You can contact maybe British Council yang ada di Indonesia. Mereka juga punya beberapa cabang all around Indonesia. Some of them provide IELTS test gitu, atau juga teman-teman nanti bisa kontak Mr. Sandi atau kontak saya. Mungkin misalkan Miss kalau mau ambil tes IELTS referensinya kemana gitu. Karena kalau dari City College Plymouth sendiri kita nggak provide untuk tes IELTS-nya gitu teman-teman. Jadi teman-teman harus tes dulu, setelah itu baru kita pakai sertifikat IELTS-nya untuk apply. Nah, untuk tempat tinggalnya kita lebih ke apartments. Yes, you can call it as dorm. Cuman bentuknya apartemen gitu, bener apartemen. Jadi teman-teman tinggal sendiri, sudah full furnished. Teman-teman tinggal masuk, tinggal bawa koper aja. Di situ nanti juga bisa masak sendiri, juga your own bedroom, juga your own bathroom. Jadi semuanya private walaupun teman-teman ambil yang on suite, walaupun kita sharing sama 6 atau 5 students lainnya, tapi tetap private karena untuk kamar tidur dan bathroomnya teman-teman punya sendiri-sendiri gitu. Oke, yang kedua dari Aurelia Jessica. Miss, kalau misalnya kurang menguasai bahasa Inggris, apakah bisa masuk di City College Plymouth? Yes. Tadi seperti yang I have explained to you, we need to use your IELTS proficiency. Tapi kalau nilainya itu ternyata di bawah 5,5, teman-teman masih bisa masuk ke City College Plymouth dengan ambil yang pre-sessional English. Jadi ambil yang kelas di bulan Agustus gitu. Nanti baru setelah selesai 3 minggu pre-sessional English, teman-teman bisa masuk ke programnya yang di bulan September. Seperti itu. Jadi tetap bisa ya, walaupun mungkin pas IELTS nilainya nggak sampai 5,5, tapi masih tetap bisa. And then tentang peluang kerja yang didapatkan setelah lulus kuliah di City College Plymouth. Oke, jadi kita akan lurusin dulu. City College Plymouth ini kita akan provide teman-teman belajar itu selama 1 tahun untuk mempelajari foundation dan juga year 1.
kemudian setelah lulus dari City College Plymouth UK, teman-teman masih harus lanjut dulu nih, lanjut ke universitas partner kita, dari UI Bristol, dari UEA, dari Chester, maupun dari Plymouth University atau juga President University. Baru setelah itu teman-teman dapat gelar S1 dan bisa kerja. Gitu. Jadi kalau misalkan cuman berhenti di City College Plymouth UK aja dulu, itu teman-teman belum bisa dapat akses untuk bekerja ya teman-teman, karena kan teman-teman belum dapat gelar S1 gitu. Jadi kalau misalkan pun nanti teman-teman mau masuk ke perusahaan-perusahaan yang ada di luar negeri maupun perusahaan yang ada di Indonesia itu masih susah gitu. Jadi teman-teman masih harus progres ke university-nya. Oke, misalkan reshare ini ya tadi presentation-nya, jadi mungkin teman-teman bisa sambil dicatat ataupun di foto gitu. Jadi untuk informasi-informasinya. Jadi untuk yang pathway-nya tadi ya teman-teman, I want to show you the rutenya akan di sini. Nah, tadi kan lulus SMA, teman-teman masuk ke City College Uni. Nah, ini belum kuliah, teman-teman. Kuliah sih, tapi masih sebagian. Jadi masih di tahun pertama aja. That's why you need to continue study in our partner university. Bisa pilih di UEA, UI Bristol, Chester, Plymouth, maupun President University. Gitu. Baru nanti setelah tahun ketiga, setelah teman-teman lulus, benar-benar sudah dapat gelar bachelor atau sarjana, baru teman-teman bisa mulai untuk berkarir gitu di perusahaan di Indonesia maupun di luar negeri. And then untuk sebentar sampai mana tadi? Sampai dorm ya. Untuk dorm bagi international students, yes, we provide ada apartemen dan lokasinya itu ada di city center. Itu memang kita provide untuk international students, teman-teman. Jadi misalkan teman-teman penasaran lokasinya ada di mana, let me show you the map. Nah, here we are. Jadi ini Drake Circus di sini. Jadi untuk apartemennya itu ada di sekitar Drake Circus ini. Kemudian untuk college, we need to travel. Ya sekitar 5 menit lah kalau dengan bus ya dari city center ke college gini. Jadi nanti teman-teman akan tinggal di daerah sini. Dan itu memang di-provide untuk international students. Jadi nanti teman-teman pas sampai sana, itu kita sudah arrange untuk akomodasi teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah bingung-bingung cari sendiri nanti mau tinggal di mana. Dan untuk tingkat skill-nya, we use IELTS 5,5 ya minimal. Jadi kalau misalkan di bawah 5,5 masih bisa masuk, but you need to sit for the pre-sessional English course selama 3 minggu di Plymouth. Dan yes, pertanyaannya Mary, apakah di program PIY1 hanya belajar tentang bisnis? Ya, untuk saat ini kita baru provide untuk bisnis dulu, sedangkan untuk program yang lain masih kita arrange gitu. Untuk Robert, berapa biaya pendaftaran di jurusan bisnis internasional dan biaya tinggal di sana butuhkan berapa? Untuk program in a whole ya, jadi untuk program PIY sendiri tadi ada 20.000, itu sudah termasuk dengan tempat tinggal selama 9 bulan di sana, termasuk juga dengan tuition fee 20.000 dan 26.000 tergantung dengan tempat tinggal yang teman-teman pilih nih. Kalau teman-teman mau tinggal di studio satu apartemen untuk satu orang, berarti teman-teman nanti akan pilih yang 26.000 pound sterling gitu. Nah, sedangkan nanti untuk setiap universities itu harganya beda-beda. Rata-rata untuk international students itu sekitar 14.000 per tahun, 14.000 pound sterling per tahun untuk tuition fee-nya gitu di masing-masing university. Tapi nanti pasti akan ada potongan untuk international students sebesar around 2.500 gitu. Kemudian dari Michael, apakah ada option untuk tinggal dengan host family? Untuk yang program PIY ini kita tidak ada pilihan tinggal dengan host family, jadi seluruh akomodasi nanti teman-teman akan tinggal
di apartemen, yang host family itu hanya untuk yang student exchange gitu. Karena kan teman-teman sudah nggak bisa ya ikut student exchange gitu. Jadi nanti teman-teman tinggalnya yang di apartemen. Sorry. Dari Yovinus, ini persyaratan khusus untuk mengikuti program-program yang ada. Nah, ini maksudnya program yang mana, Yovinus? Yang ke UK atau program yang language class? Gitu. Kalau ke UK untuk syaratnya memang kita butuh raport sekolah ya, nilai raport sekolah yang kelas 12, kemudian IELTS kita juga butuh itu. Nah, kalau untuk yang kelas bahasa Korea ataupun bahasa Jepang, nah itu akan dijawab oleh Miss Tisa. Untuk syaratnya apa aja? Kalau cuman pengen ikut program bahasanya, sebetulnya tidak ada persyaratan khusus ya, Miss Angela. Tapi kalau misalkan progres ke Jepang atau ke South Korean Universities-nya, itu memang harus ada beberapa requirement yang dipersiapkan seperti raport, pasport, kemudian ada personal statement, language qualification atau language requirement yang harus dipenuhi seperti itu. Tapi kalau untuk ikut kursus bahasanya itu tidak ada persyaratan khusus yang harus dipersiapkan seperti itu. Oke, I hope it answers your questions ya teman-teman. Kalau teman-teman masih ada pertanyaan, you can contact us, you can contact me through my WhatsApp, dan juga bisa contact Miss Tisa juga. I will type my contact number here, and Miss Tisa, you can type your contact number in the chat box as well. Oke, Miss. Right. Okay, maybe we can call it a day karena time-nya sudah habis, betul ya, Miss Novi? Alright, so thank you very much for your attention. Thank you very much for having us here. Terima kasih Miss Novi dan juga Mr. Daniel. And I hope to see you soon in person. I hope to see you soon in the UK or in Korea or in Japan. So if you have any questions, just feel free to contact us. And wish you luck for your study. Bye. Thank you, Miss. Thank you, Mister. Thank you very much.